Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Fakrul Ridho dengan NIM 2107626. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan materi perkuliahan pengantar kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang topik mengenai manajemen pengelolaan usaha. Nah, manajemen bisnis atau manajemen pengelolaan usaha adalah kegiatan merencanakan, mengerjakan, dan mengawasi suatu bisnis atau usaha. Jadi, tujuan dari manajemen pengelolaan usaha ini adalah agar aktivitas atau agar tujuan usaha bisa tercapai dengan baik. Jadi, manajemen bisnis juga bisa diartikan sebagai segala usaha yang dilakukan sesuai dengan rencana semata-mata hanya untuk mencapai target penjualan. Artinya, tanpa adanya proses manajemen, tidak mungkin keuntungan dalam suatu perusahaan itu bisa didapatkan. Manajemen pada usaha mengalokasikan segala kebutuhan secara menyeluruh untuk berbagai hal. Jadi, manajemen pengelolaan usaha atau manajemen bisnis dalam suatu kegiatan usaha merupakan unsur terpenting yang harus ada dalam usaha tersebut, guna agar bisnis atau usaha tersebut dapat berkembang dengan sebaik-baiknya. Jadi jika sebuah perusahaan atau seorang pengusaha tidak memiliki manajemen bisnis, maka usaha yang dijalankan tersebut maka tidak akan bisa terkoordinir dengan baik. Usahanya tersebut bisa menjadi bangkrut dan hancur dan dapat mengalami kerugian. Nah, dalam manajemen pengelolaan usaha ini ada beberapa manajemen yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah identifikasi peluang bisnis. Sebelum kita melakukan sebuah usaha, memulai sebuah bisnis, maka kita harus memulainya dengan mengidentifikasi peluang bisnis yang ada. Mulai dari mencari gagasan pokok, jasa usaha baru, atau usaha baru yang memiliki peluang besar untuk kita dapat meraih keuntungan. Gagasan tersebut bisa berasal dari kebutuhan, dari hobi kita, dari apa yang kita senangi, dan dari yang lain sebagainya. Mengamati atau bisa juga dengan mengamati kecenderungan atau tren, mengamati kekurangan produk atau jasa yang telah ada, serta mengamati lingkungan sekitar. Dengan mengidentifikasi peluang yang ada, mungkin kita akan mendapatkan ide atau gagasan bisnis yang mungkin selama ini belum terpikirkan oleh orang lain. Jadi langkah pertama adalah mengidentifikasi peluang bisnis usaha yang akan kita lakukan nantinya. Nah, setelah kita mengidentifikasi peluang bisnis, telah mendapatkan ide bisnis yang akan kita buat, selanjutnya kita harus melakukan planning atau melakukan perencanaan usaha yang akan kita buat tersebut. Rencana tersebut harus kita tuangkan dalam bentuk atau secara tertulis dengan membuat program-program dari usaha yang akan kita buat tersebut. Membuat atau merencanakan proses agar rencana dapat tercapai dengan baik. Membuat dengan adanya visi dan misi agar tujuan dari usaha yang kita buat tersebut dapat tercapai dengan baik. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya, proses-proses yang akan kita lakukan dapat kita mendapat gambaran dari planning yang kita lakukan tadi. Selanjutnya, setelah kita melakukan planning, selanjutnya kita bisa melakukan organizing, yaitu melakukan pengelompokan dalam usaha. Jadi dalam proses atau dalam kegiatan usaha, kita harus mengelompokkan orang-orang atau karyawan sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan keahliannya masing-masing, agar apa yang dia lakukan tersebut sesuai dengan apa yang ada pada dirinya, sehingga apa yang dilakukan tersebut dapat tercapai dengan baik dan dengan memberikan kebebasan sesuai dengan keahliannya tersebut,
para karyawan atau orang yang bekerja tersebut dapat mengembangkan kreativitasnya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan secara bersama oleh perusahaan. Jadi produk yang dibuat nantinya bisa terbuat dengan baik dan apa yang dilakukan oleh orang tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Nah, itu yang ketiga. Selanjutnya, setelah melakukan organizing, pengelompokan segala sesuatu pada tempatnya, kita melakukan staffing. Staffing ini terkait dengan sumber daya yang ada. Sumber daya perusahaan yang kita miliki, seperti sumber daya bahan baku, sumber daya produk, mesin produksi, sarana pendukung, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Ini juga harus teratur supaya mampu menjadikan usaha kita menjadi lebih maju ke depannya. Maka dari itu, pengaturan sumber daya yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan usaha kita. Ini bisa dilakukan hanya jika ada manajemen yang baik pada perusahaan tersebut atau pada kegiatan usaha tersebut. Jika tidak ada, sumber daya akan terpakai untuk hal yang tidak prioritas dan efeknya modal membengkak. Jadi, ketika tidak adanya manajemen dalam sebuah usaha, maka sumber daya yang ada akan digunakan atau tidak tergunakan dengan baik. Terkadang sumber daya yang kita miliki itu digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu, sehingga itu akan menyebabkan kerugian pada usaha kita. Karena modal yang sumber daya yang ada tidak bisa kita manfaatkan dengan baik untuk menghasilkan suatu produk yang baik pula. Itu yang keempat. Selanjutnya, hal yang perlu kita lakukan adalah directing. Directing ini adalah menggerakkan orang-orang untuk melakukan sesuatu. Maksudnya apa? Kita sebagai karyawan ataupun sebagai pengusaha, sebagai pemilik perusahaan harus bisa menggerakkan para karyawan untuk bisa bekerja sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Kita harus bisa menggerakkan mereka tersebut. Karena pada prinsipnya manusia itu adalah pemalas, sehingga kita harus memberikan tekanan, memberikan dorongan kepadanya agar dia bisa melakukan pekerjaannya dengan baik dan dapat terselesaikan dengan baik pula. Itu yang kelima, kita harus menggerakkan semua yang ada pada perusahaan termasuk diri kita sendiri. Kita sebagai pengusaha harus bisa menggerakkan diri kita agar kita bisa memikirkan bagaimana usaha kita ke depannya agar bisa lebih maju ke depannya. Nah, selanjutnya hal terakhir yang perlu kita lakukan adalah controlling. Controlling adalah melakukan seperti mengawasi atau melakukan kontrol agar operasi atau proses bisnis berjalan sesuai dengan planning yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan melakukan kontrol ini, maka kita dapat melakukan evaluasi terhadap kegiatan usaha yang sedang terjadi atau yang telah terjadi. Controlling atau pengawasan adalah fungsi manajemen bisnis yang terakhir. Controlling semata observasi apakah sistem kerja dilakukan sesuai dengan kerja atau tidak. Dengan adanya pengawasan inilah poin-poin penting yang akan dijadikan evaluasi harus dicatat. Begitu juga dengan kesulitan-kesulitan yang dialami pada proses kegiatan usaha. Jadi melalui tahap controlling ini kita dapat melakukan evaluasi terhadap kegiatan usaha yang telah terjadi atau yang telah kita lakukan. Dengan melihat kesulitan-kesulitan atau kekurangan yang terjadi dari kegiatan usaha yang telah kita lakukan tersebut, kita bisa melakukan evaluasi agar kegiatan usaha yang kita lakukan selanjutnya dapat lebih baik lagi dan produk-produk yang kita hasilkan nantinya juga lebih berkualitas. Kemudian hal yang terakhir yang perlu kita lakukan adalah perencanaan promosi. Setelah barang kita buat, produksi kita telah banyak, maka kita juga perlu memikirkan yang namanya perancangan promosi. Tujuan dari promosi ini adalah
agar produk kita itu dapat terjual dengan baik, terjual dengan cepat, dan produk kita tersebut juga disukai oleh konsumen. Jadi kita juga harus melakukan perancangan pemasaran. Kita harus bisa menetapkan pasar di mana kita memasarkan produk yang kita buat tersebut, agar kita tidak salah dalam memasarkan produk kita tersebut. Produk kita tersebut kita pasarkan sesuai dengan pasarnya, harganya sesuai dengan harga pasar, sehingga barang tersebut dapat terjual dengan cepat, dan para konsumen pun senang dan suka dengan barang yang kita buat tersebut. Nah, jadi itulah beberapa manajemen pengelolaan usaha yang harus kita lakukan. Semua manajemen pengelolaan usaha tersebut adalah saling berkaitan. Jadi dalam melakukan sebuah usaha, kita harus bisa melakukan pengelolaan usaha tersebut. Dimulai dari mengidentifikasi peluang bisnis, melakukan planning usaha, melakukan organizing, melakukan staffing, directing, controlling, dan yang terakhir adalah melakukan perencanaan promosi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, dan bagi kita semua saya tutupi dengan kalau ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.